Halo semuanya, selamat malam. Saya Ayu. Kembali lagi bersama saya di Learning Journal bagian 13. Konten yang mengulas mengenai topik-topik dalam dunia pendidikan dan komunikasi. Dan hari ini kita akan membahas sebuah kajian menarik yang sedang menjadi sorotan di kalangan akademisi dan praktisi komunikasi publik, yaitu perbedaan dan persamaan antara ceramah dan motivasi serta strategi menyusun pesan persuasif secara efektif. Ceramah dan motivasi, dua bentuk komunikasi lisan yang sering kita temui di ruang-ruang publik, ternyata memiliki garis batas yang cukup tegas. Ceramah hadir sebagai medium penyampaian informasi edukatif, sistematis, dan seringkali bersifat satu arah. Sementara itu, motivasi menawarkan pendekatan emosional, membangkitkan semangat, menyentuh hati, dan mendorong tindakan nyata melalui pendekatan yang lebih interaktif. Kalau Allah ajarkan pada kita satu permintaan, yang dengan satu permintaan itu rahmat Allah diturunkan kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lu gak mau ini karena lu takut, lu gak mau ini karena lu takut, lu gak mau coba lu karena takut, lu gak mau belajar karena takut, semua takut. Jadi anak-anak muda di sini dengerinlah gua. Ya, jangan sia-siain waktu muda lu, jangan lu buang waktu yang paling berharga di hidup lu. Jangan seperti orang 40 tahun yang jadi sampah masyarakat. Dalam penyampaiannya, ceramah kerap kali digunakan dalam konteks pendidikan maupun agama, seperti kuliah umum atau pengajian. Sedangkan motivasi kerap menghiasi panggung seminar, pelatihan pengembangan diri, dan sesi coaching, di mana kisah-kisah inspiratif dan testimoni pribadi menjadi amunisi utamanya. Mendari care, penyusunan pesan dalam kedua format ini pun tidak sembarangan. Ceramah dituntut kreatif, efisien, dan adaptif terhadap teknologi agar tidak menimbulkan kejenuhan. Di sisi lain, pesan-pesan motivasi justru dibangun dengan pendekatan emosional. Fear appeal, reward, hingga sentuhan membuat menjadi alat persuasi yang memikat. Meski berbeda dalam pendekatan dan gaya penyampaian, keduanya memiliki persamaan mendasar, yaitu sama-sama bertujuan mempengaruhi audiens agar memahami dan melakukan sesuatu yang positif. Baik ceramah maupun motivasi menggunakan unsur-unsur persuasif dalam penyampaiannya. Strategi-strategi ini dapat memberikan pengaruh psikologis yang kuat pada audiens, dan dalam praktiknya motivasi dapat diberikan melalui tindakan, teladan, pujian, bahkan hadiah. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua metode ini memerlukan keterampilan komunikasi yang tinggi, khususnya dalam merancang pesan-pesan persuasif. Dalam konteks ini, menyusun kalimat persuasi secara efektif menjadi hal krusial. Strategi penyusunan kalimat persuasi yang baik harus memperhatikan 3 elemen utama dalam retorika klasik, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos atau kredibilitas yaitu membangun kepercayaan audiens terhadap pembicara melalui integritas, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan. Sementara pathos atau emosi yaitu mengunggah perasaan audiens agar terlibat secara emosional dalam pesan yang disampaikan. Dan logos atau logika yaitu menyajikan argumen yang rasional dan berbasis data sehingga pesan dapat diterima secara intelektual. Di era digital saat ini, ceramah dan motivasi juga semakin banyak disampaikan melalui media daring. Ini membuka peluang lebih luas tetapi sekaligus menuntut para komunikator untuk lebih cermat dalam menyusun naskah dan menyampaikan pesan secara visual dan verbal. Penggunaan infografis, video pendek, dan kutipan inspiratif menjadi bagian dari strategi komunikasi yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penting pula untuk memperhatikan struktur kalimat, nada suara, serta pemilihan diksi yang sesuai dengan karakteristik audiens. Kalimat-kalimat yang terlalu panjang atau kompleks justru dapat mengaburkan pesan utama. Sebaliknya, kalimat yang ringkas, lugas, namun kuat secara emosional akan lebih mudah diingat dan berdampak. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan yang tak kalah menarik. Tetap cerdas, tetap terinspirasi.